Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amma ba'du, saya ayyuhal muhtaramun, dari para alim ulama, para tuan guru, para asatidz, nakhusul berzikir yang sama-sama kita muliakan sahibul majlis, mudirul ma'had, Tuan Guru Haji Nasrullah SBD, maka Allah betul hayati ya syarifah. Kita doakan semoga beliau diberikan umur yang panjang dalam ketaatan, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya, wabil khusus hajat-hajat pondok pesantren. Segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat jamaah majelis taklim ibadur rahman yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini yang berusaha masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan keafiatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan keistiqomahan untuk selalu dapat mengingatkan langkah kaki kita menuju tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Semoga dengan langkah yang kita langkahkan ke depan ini menjadi sebab Allah juga mudahkan semua urusan kita, menjadi sebab Allah juga panjangkan umur kita dalam ketaatan, menjadi sebab Allah ampuni segala dosa salah hilaf kita, menjadi sebab Allah sembuhkan yang sakit di antara kita, menjadi sebab Allah lunasi hutang yang berhutang di antara kita, menjadi sebab Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, doa kita, harapan kita yang terbaik untuk dunia akhirat kita. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa kama wa asrafuna shalih bi sirrin asradil Fatihah. Fikih para jemaah ini hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur ihjab penunggu sami harus betul-betul mensyukuri kehadiran yang penunggu sami ke tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram, dalam keadaan damai tanpa ada gangguan sedikit. Alhamdulillah, sampai detik ini yang penunggu sami masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih bisa bercengkrama dengan keluarga, masih bisa makan dengan keluarga, masih bisa mengajak keluarga ke majelis-majelis ilmu seperti Semangginan tinggi. Ini adalah sesuatu yang saat ini perlu kita syukuri dan perlu kita nikmati dengan betul-betul. Kenapa? Karena di belahan dunia lain ada saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza, lebih tepatnya di Palestina. Mereka jangankan untuk berkumpul di majelis taklim, jangankan mereka untuk berkumpul beribadah di masjid-masjidnya, untuk berkumpul dengan keluarga saja mereka sudah tidak bisa. Berapa banyak kita lihat kemarin di TV-TV, di YouTube, di medsos, di HP-HP, orang tua menangis mencari di mana anaknya, anak-anak menangis di mana bapak ibunya, kakak menangis mencari di mana adiknya, adik menangis mencari di mana keluarganya. Semua terpisah, semua tercerai-berai karena serangan dari
Zionis laknatullah alaih, Israel dan kroni-kroninya. Maka syukurnya nunggu sami makin niki masih dapat berkumpul di tempat niki, mengaji, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menyemangati untuk ibadah. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang luar biasa. Saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini jangankan untuk mereka makan, untuk minum dari air bersih saja mereka susah. Jangankan untuk makan dan minum, untuk menghirup udara yang bersih juga susah. Jangankan untuk mereka berkumpul dengan keluarganya, mengetahui di mana anaknya, bapaknya, ibunya saja mereka sudah sangat susah. Satu seminar video ini Bu. Satu seminar oleh TV ini Pak. Berbeda kaum Zionis ini betul-betul menghancurkan saudara kaum muslimin di Palestina. Makin pertanyaannya berbeda yang dulu kami ketika melihat keadaan tersebut. Yang ingin dia tanyakan berbeda perasaan yang luhur ketika melihat penderitaan yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina tersebut. Berbeda Bu? Sedih, gerak, gedek, atau biasa saja? Dia tahu ini terbaik. Aku jadi tahu di dalam hubungan keluarga. Nah, disinilah letak kita sebagai seorang muslim dituntut untuk bagaimana, di mana kita berpihak melihat apa yang telah terjadi dari kezaliman yang terjadi di Palestina tersebut. Maksud baginda Nabi, satu muslim dengan muslim yang lain seperti satu jasa. Sekek jasad satu muslim dengan muslim yang lain. Kalau ada satu organ tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh yang lain akan merasakan sakit. Satu muslim dengan muslim yang lain, satu mukmin dengan mukmin yang lain, sekek dengan Islam dengan Islam yang lain seperti satu jasad. Maksud baginda Nabi, ada sekek sakit di antara jasad tiga, satu saja organ tubuh yang sakit, maka seluruh badan pun ikut sakit. Bahkan tidak bisa tidur kita sakit-sakitnya, bahkan sampai demam kita tidak bisa tidur karena sakitnya. Itulah sesungguhnya ikatan batin antara satu kaum muslim dengan muslim yang lain, satu orang mukmin dengan mukmin yang lain, seperti satu jasa. Pertanyaannya belum makin ini. Ada sakit gigi, dulu ada sakit naik. Gigi sakit naik, dulu ada sakit. Tak ada hubungan gigi aja lah. Naik lagu dengan sakit gigi. Betul kalau berkali sakit gigi kalau akan terlambat. Gigi sakit akan terbelah. Akhirnya kakinya enggan untuk berjalan karena tidak mau giginya itu tambah sakit. Jelas ini dalam hubungan gigi begitu naik. Lalu kopi terbelah lapak naik, padahal naik lapak gigi sakit. Itulah diibaratkan oleh baginda Nabi, satu muslim itu dengan muslim yang lain seperti satu jasa. Contoh, ketika makin pelungkup bakat di tebelahan botol, bisa tebelahan botol, robek naik. Dewa atau jadi sipnya gas doang semua. Konek-konek infeksi, konek-konek kejadian. Akhirnya apa yang terjadi? Badannya mulai sakit awal, mulai kering karena infeksi. Padahal yang kena kaki, tapi badannya ikut hangat, badannya panas, badannya menggigil. Karena apa? Karena kakinya yang infeksi tersebut menyebabkan seluruh tubuhnya ikut merasakan sakit. Batuk, air, bilu badan awal, bilu penak, bilu panas, bilu demam. Karena apa? Karena kakinya terkena luka kaki. Nah itulah ibaratnya sekarang ini
di saat saudara kita kaum muslimin di Palestina sedang terluka, sedang menderita, sedang diganggu, sedang diintimidasi, sedang diserang oleh kaum Zionis Israel, pertanyaannya lebih perasaan dia tumbuh makin. Biasa-biasa doa atau minum gedak? Minum gedak atau minum gerak? Bapak-bapak di Gibran itu kirim kami ke Israel main, kirim ke Palestina minum perang betul. Pertanyaannya tahu dia datang kenapa? Barang tak terkirim datang untuk maju saka terus berlaku milioner. Maka udah tentu yang turun berdegit atau kuliah dua dibagi kasih manusia. Apa yang kita lakukan? Gerak hati kita. Oh, jadi mati kata gerak orang Israel. Lalu berbeda, kata jauh parah, dipikir berbeda, kata jauh mati, dipikir mereka pakai senapan, mereka pakai pistol, mereka pakai bom, depan lampak doang pada terdek. Terus bagaimana? Maka ada cara lain, yaitu kita membantunya dengan doa. Ada cara lain. Dia tahu dia tolong jadi kaum muslimin di sana. Aneh minimal saya sisihkan sedikit harta saya untuk disumbangkan. Adik anak jaga beli beras sedikit semangat saya lihat Palestina. Akhir setiap majlis taklim nyolah pada 1.000, 2.000, 5.000 pil sekarang akhir dikumpulkan dikirim untuk membeli makanan saudara-saudara kita di Palestina. Alhamdulillah, berapa minggu yang lalu diumumkan waktu aksi bela Palestina di alun-alun Tasdura, Niki dapatnya donasi dari warga Lombok Tengah kurang lebih 2 miliar, 1,8 miliar. Dia mau warga Lombok Tengah mengumpulkan dana untuk Palestina. Ada 1,8 miliar kira-kira api bau pina. Ada tapi tidak bangunan. Bangun dari masjid sekian 1,8 miliar. Bangun doang sebenarnya. Bangun 1,8. Kita lihat dengan nyata kaum Yahudi Israel ini sengaja suntik menebuk masjid ini, jika tebak masjid ini suntik menutup sekian 2 masjidnya berantakan, masjidnya hancur, terang-terang. Ada di sini ada bangun masjid, adalah masjid di sana, masjid Tasdura. Atau bikin rumah sakit, yang mana rumah sakit di sana kurang, bikin rumah sakit Tasdura dan lain sebagainya. Terus yang pikirkan tentang makanan mereka siapa? Ya kita yang dari majelis taklim, ya kita dari madrasah-madrasah, ya kita dari komunitas-komunitas mencari penggalangan dana untuk dikirim kepada saudara kita di Palestina. Panen anak isi beli beras, ada nama isi beli kado, ada nama isi langsungkan hidup mereka di sana. Ini adalah bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di sana. Nih mau tidak tolong lalu perang, aneh mana tolong anak isi beli lalu iya buat keadaan ekonomi masih di Lombok si beli beras tak perlu utang di kio si sopal akhir berbeda dan terakhir aneh minimal siap bantu di situ yang bantu di situ yang tolong situ ya Allah, bilang ikhlas sembahyang, bilang ikhlas tahajud, bilang ikhlas duha, ikhlas witir, ikhlas sembahyang sunnah setiap di waktu-waktu mustajab, di tempat-tempat mustajab. Jangan lupa doakan saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina. Aneh gak mau tinggi sejahtera dengan komen Allah doa ya Allah, melalui doa ini aku kirimkan bantuanku kepada saudara kita kaum muslimin. Nanti jangankan untuk sesama muslim, jangankan untuk sesama Islam. Di sini dikatakan sesama manusia saja kita wajib hukumnya untuk saling memperhatikan, ya saling kangen, ya saling perhatian, ya saling urus. Niki jangankan sesama muslim, sesama manusia saja kita disuruh tetap saling memperhatikan. Maka dikatakan yang bagi antakum bihuquqin nas wa in lam yaqumu bihuquqin. Ini orang-orang selama dia masih menjadi
menjadi manusia, maka wajib hukumnya dia memperhatikan kepentingan sesama manusia. Maka di sini ulama mengatakan an-nasu salas. Di sini dikatakan an-nasu salas. Manusia ini dari segi keadaannya dibagi menjadi 3. Ada telu model manusia bahasa ulama. Sak pertama, maqama bi huquqin nas. Niki perlu kita dengarkan, perlu kita simak, dan terakhir nanti kita akan nilai diri kita sendiri, kita termasuk golongan yang mana. Ada telu golongan manusia bahasa ulama niki. Sak pertama, maqama bi huquqin nas. Mereka orang yang selalu memperhatikan kebutuhan orang lain, tidak pandang dulu siapapun itu, mau dia Islam, mau dia Kristen, mau dia Hindu, selama dia manusia, selama dia membutuhkan, maka dia selalu berdepan untuk membantu orang tersebut. Wa illam yaqumu bi huquqih, walaupun orang tersebut tidak pernah membantumu. Jadi niki sak golongan pertama niki Bu, dengan saling tolong tanpa pandang bulu. Orang yang membantu tanpa pernah melihat orang tersebut pernah membantu dia atau tidak. Jelas ini golongan pertama dengan saling tolong tanpa melihat orang tersebut pernah menolongnya atau tidak. Jelas ini golongan pertama ini selalu membantu orang walaupun orang tersebut tidak pernah membantunya. Fahada minas siddiqin, ini akhlaknya orang siddiq. Ini para nabi, para aulia, para sahabat, para tabi'in, orang soleh, orang-orang baik, akhlaknya seperti ini, yang selalu membantu orang tanpa melihat orang tersebut pernah membantunya atau tidak. Jadi golongan pertama, maka dikatakan tadi oleh ulama yang bagi atakum bi huquqin nas wa illam yaqumu bi huquqih. Wajib dia tolong dengan ini dewa tolong. Dengan ini dewa urus, dewa perhatian yang tolong, lalu wajib dia perlu sami perhatian dengan ini. Wa tatallu'an di adami dia bi huquqih, dan jangan pernah tanyakan mereka kenapa mereka tidak pernah perhatian kepada kita. Dedek wah kedua dengan ini beda bertolong, ini sida lain. Jika aku susah, wah saya ditolong. Nanti aku mungkin dia sida susah, aku ditolong. Tanpa perlu kita pertanyakan seperti itu. Pokok kenapa dengan butuh bantuan, jarak tak tolong. Bal ihmilhu ala halatin hasanah fa inna dzalika min akhlaqis siddiqin. Dengan akhlak mulia seperti tadi itu, itulah akhlaknya para siddiqin. Akhlak yang pertama ini membantu orang tanpa pandang bulu. Contoh ibu, Arab berduit tetangga dengan Bali. Arab ini dengan Bali dengan Kristen. Nah, ini peraya yang duit. Arab bisa tetangga mungkin dengan Bali dan dengan Kristen jadi ketika di jalan dia kecelakaan, terik lauk di motor. Kira-kira yang punya Nabi yang tolong. Aku betul. Ketik dengan salah. Dia betul. Ketika tolong itu naik itu apa? Dia tolong. Dia kena butuh dia tolong. Pun Nabi dia lauk terik ini dulu. Aku tolong apa deh? Aku yang punya doang. Inilah akhlak siddiqin. Dan dengan salamu terini kita tolong, dia perhatian. Dan dia pernah jahat pada kita pun wajib tidak tolong dengan ini. Jelas kira-kira. Tiki golongan pertama. Arab dengan ini gobok, wajib dengan gotong royong dengan pilih suku. Wajib Arab iuran pembangunan musola dengan pilih jumlah. Wajib narak dengan berani nyokol pegawai memang hidup betul.
Musulung julah balik. Aku ya nak yang patut bersirah. Ya, dan pasti betul dengan kawin itu betul. Dengan gotong royong bangun musola itu betul. Udah dijulah balik. Ya tolong apa deh? Ya tolong. Jadi dia tolong. Tapi kalau dia sendiri. Ya tolong tapi deh. Inilah akhlak sendiri. Kita punya kewajiban membantu dia walaupun dia tidak pernah membantu kita. Jelas ini. Siki sesama manusia, apalagi sesama muslim. Nah ini golongan yang pertama ini akhlak sendiri. Ini jangan salah tua dari akhlak dalam ini. Adapun yang kedua kata ulama, man qama bi huquqin nas qamu bi huquqih. Aku golongan kedua ini dengan sak tolong dengan kalau dengan itu tolong dia paham ini. Golongan yang kedua mendek tolong kadek tolong mendek boyak dek boyak mendek atungan dek atungan mendek joko dek joko. Jelas ini fahada min akhlaqid dunya. Ini akhlaknya pedagang. Kebe tidak ada uang, tidak ada barang. Golongan yang kedua ini golongan tengah-tengah. Berbeda dan nilai tolong dekat, mendek dengan ini tolong dia berjulu. Jelas ini. Jelas ini. Saya dek lalu boyak. Ingat dia kalau boyak saya sakit udahnya. Aku bila boyak, aku sakit gua bila boyak. Pak, dia kalau boyak gua kesunat, aku cepet bila boyak aku kesunat di dalam niti. Jelas ini kira-kira. Arah di dalam niti kira-kira. Arah doang. Saya dia kalau belakang udahnya, hai mati itu maka lain amat mati tinggi. Arah kalau niti. Ada kepada saya sakit dua udahnya. Bila boyak aku sakit kalau itu boyak dia. Anak kalau ni kan? Hati-hati ini akhlaknya pedagang. Mendek terboyak, dek terboyak, mendek tatung, dek beratung, mendek sekewak, dek ngewak. Tadi di akhlak tujuan kata ulama, ikut dalatu di ila sahibika illa idza ahda ilaika wala ta'udu illa idza adaka fahadha min akhlaqit tujar. Dengan sabar meniki mendek jago mendek lalu kebaikan dengan dek diri berbuat baik mendek terboyak menjuru dek diri boyak dengan ini akhlaknya pedagang kata ulama. Fahum ma yu'tuna syai'an illa bil ibad. Mereka tidak memberikan dagangannya kecuali dengan ibadah. Makin kios lah ibu, gula 2 kilo, beras 1 kilo, rokok terbungkusan dari seket. Dekma tebing dia berdekma rokok kira-kira tebing dek berjulu di kiamat barang kepek kuliah ini. Berbeda kira-kira tebing di pedagang ini. Dek tebing mau ditahu, biar tadi kedua baik mulai mak bayar darah si nendak barang aku, darah isi mangat barang aku, darah tulang aja modal barang aku dari pedagang. Maka pedagang yang ditunggu adalah ada uang, ada uang, ada ya kepek dulu yang punya biar batangan ini. Nah ini akhlak dunia, ini akhlaknya pedagang. Mendek tolong dan mendek tolong berjulu dan pilih tolong dan dengan mendek manboyak terboyak berjulu dan manboyak dengan. Nah ini alat tapi masih penting. Ini tengah-tengah kata ulama. Dan yang ketiga, mantap yang bihukum kita bahada ini. Yang ketiga adalah mantap yang bihukum kita dengan tidak mau tahu urusan orang lain. Saat kita dulu bikin dekmah milih tolong tengah, dekmah milih perhatian tengah, siapapun itu dekmah milih perhatian, tidak ada rasa ibanya sedikit melihat orang yang setara, tidak pernah ingin sedikit pun di dalam hatinya ingin membantu
golongan saketelu niki bahasa ulama golongan minaz zalimin, dari orang-orang yang zalim. Kenapa dia zalim? Karena dia tidak ada sedikit pun rasa di hatinya, terbesit di hatinya ingin membantu orang lain. Apalagi terjadi di akhir zaman ini di Indonesia, bahkan di Lombok terjadi di saat semua orang menyuarakan tentang Palestina, menyuarakan tentang saudara-saudara kita, apa yang dialami di Palestina, mereka tutup telinga, tidak mau tahu. Bahasa tidak zalimin, kata ulama. Saat ketemu niki, mereka tergolong orang yang zalim. Hai aja dengan zalim, Fir'aun. Hai aja dengan zalim, Abu Jahal. Hai aja dengan zalim, Abu Lahab. Dan kroni-kroninya mereka juga termasuk orang yang zalim. Ketika mendengar saudara kita di Palestina butuh bantuan, ayo kita buka donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Aneh-aneh pada 1000-2000 arak sih beli beras ke Palestina, kayak seperti ke Palestina. Contoh tidak boleh bikin B aktor B lalu tahu bubuk dengan Palestina tahu Cina beda kepek kubur kadu beli beras. Ketika kita diajak berkumpul kita di alun-alun Tastura, kita suarakan keberpihakan kita kepada Palestina. Ayo kita kumpul mendoakan bersama untuk saudara kita di Palestina. Kemudian dengan ini B berdoa diri, B berdoa dengan anak beranikan niki perayu